Ya, semuanya jadinya ini adalah recording session untuk Golden Trainer ya. Bagi peserta yang tidak dapat hadir di sesi Golden Trainer akan melalui recording atau rekaman ini. Oke, Golden Trainer. Jadinya pada dasarnya ini adalah training untuk membuat departmental trainer. Departmental trainer untuk setiap departemen jadinya eh, teman-teman dipercayakan semuanya untuk menjadi seorang trainer di departemen masing-masing. Dipercayakan oleh siapa? Oleh HOD-nya tentu saja, karena teman-teman juga sudah menandatangani formnya dan sepakat untuk menjadi Golden Trainer. Ya, secara singkatnya Golden Trainer itu kita akan bagi ke 4 sesi ya. Jadinya ada sesi 1, sesi 2, sesi 3 sampai sesi 4. Nah, sesi 1 kita berbicara tentang apa? Sesi 1 kita berbicara tentang apa sih itu learning and development, karena trainer itu bagian dari learning and development. Terus kita juga berbicara tentang effective trainer dan juga kita berbicara mengenai candles, communication skill dan juga effective communication. Dan dilanjutkan nanti sesi kedua besok, lalu sesi ketiga juga sampai pada akhirnya sesi keempat. Jadi nanti di sesi keempat teman-teman diminta untuk melakukan presentation task. Karena ada beberapa teman-teman yang satu departemen lebih dari satu orang, nantinya presentation tasknya akan dibuat secara berkelompok. Bagi yang hanya sendiri, nanti presentation tasknya berarti sendiri. Oke, langsung saja kita mulai untuk sesi pertamanya ya. Sebelumnya ada objektif tujuan dari training ini apa? Tujuan dari training ini pertama, know and understand the role of the trainer. Jadinya kita tahu tugasnya kita atau perannya kita sebagai trainer itu untuk apa sih? Dan yang kedua, identifying the effective communication in learning or training. Jadinya kita mengidentifikasi komunikasi yang efektif bagaimana di dalam proses training. Lalu juga mengerti dan mengimplementasikan behavior dari seorang trainer atau sikap karakteristik dari seorang trainer. Dan juga know and understand how to make training materials, presentation, and present the training in front of others. Mengerti dan mengetahui bagaimana cara membuat materi training, presentasi, dan juga mempresentasikan di depan orang lain. Nah, objektif yang terakhir adalah setelah Golden Trainer ini selesai, kita akan ada program lanjutan namanya flashback. Flashback itu adalah fun learning and sharing by active knowledge program. Ya, jadinya flashback ini nantinya saya terangkan sedikit. Flashback ini nantinya teman-teman akan membuat suatu presentasi secara general sesuai dengan keahlian masing-masing. Presentasinya harus bisa diterima secara umum supaya semua orang bisa ikut. Jadinya buat presentasi yang simple saja, nanti teman-teman akan mempresentasikannya di depan halayak ramai. Ya, itu objektifnya. Ya, langsung saja kita ke sesi pertama. Sebelum kita masuk, ada pertanyaan. What is learning and development? Apa sih itu learning and development? Kenapa learning and development? Karena sekali lagi trainer itu bagian dari learning development. Kalau misalkan di Human Resources Department ada namanya bagian learning and development, which is itu bagiannya saya. Tugasnya di sini adalah untuk pembelajaran dan perkembangan dari karyawan. Jadinya kita memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupannya karyawan di sini, ya. Nah, pertanyaannya, apa sih itu learning and development? Ya, menurut ahlinya atau menurut Bapak John Hilton, training development itu adalah a complex set of multidisciplinary and cross-disciplinary academic roles and function involving teaching, tutoring, research, and design
and production of learning materials, as well as involvement in staff development, policy making, and others consultative activities. Jadi dalam bahasa Indonesianya Bapak John Hilson itu bilang learning development itu adalah sesuatu multidisciplinary atau cross disciplinary. Jadinya pembelajaran yang beragam dan juga pembelajaran yang menyilang. Menyilang dalam artian bisa general ya, secara general. Dan juga pembelajaran tentang apa? Jadi tentang akademik dan fungsinya, terus melibatkan mengajar, melakukan tutor, dan melakukan research. Serta juga design and production of learning materials. Kita mendesain dan memproduksi materi pembelajaran atau materi trainingnya. Gitu. Untuk apa? Jadi untuk staff development, terus policy making juga, dan juga aktivitas untuk konsultatif. Nah, kenapa ini penting sebenarnya di Louvre Hotel sendiri, learning and development itu eh, sekarang sedang berkembang. Ya, jadinya diminta juga kita kalau bisa di hotelnya kita ada departmental trainer. Departmental trainer ini gunanya untuk membantu ya tim HRD yang bergerak dalam bidang learning and development juga. Dan juga soal trainer juga ada namanya certified trainer. Certified trainer itu adalah orang-orang sertifikasi untuk melakukan sesuatu training ya, dipercayakan untuk membawakan suatu training juga. Nah, benefitnya apa sih? Benefitnya dari learning and development. Jadi ada perusahaan namanya Gallup ya. Ini perusahaan yang bernama Gallup ini merupakan perusahaan yang meresearch atau yang sering melakukan pencarian atau sering mengkolektif data. Jadinya perusahaan Gallup ini mengkolektif data benefit learning and development. Nah, dibilang di situ nearly 9 in 10 millennials says professional development or career growth opportunities are very important to them in the job. Jadinya menurut Gallup, penelitiannya Gallup, 9 dari 10 milenial mengatakan professional development dan career growth opportunities itu adalah yang mereka butuhkan, itu yang penting untuk mereka. Nah, career growth opportunities is the number one reason people give for changing job. Jadinya career growth atau pertumbuhan karir itu adalah alasan nomor satu kenapa orang ingin mengganti karir atau resign dari suatu tempat dan bekerja di tempat lain. Nah, career growth ini berhubungan dengan learning and development. Ketika kita melakukan training, ketika kita melakukan development ke orang, secara otomatis soft skill dan juga hard skillnya mereka akan berkembang. Nah, kaum millennials itu mencari hal-hal yang seperti itu sebenarnya, supaya skillsnya mereka banyak dan mereka bisa berkembang. Karena apa? Karena itu juga berpengaruh dengan karirnya mereka. Terlebih lagi sekarang ya ketika di hotel kita ini mau adakan promotion dan juga banyak hotel-hotel lain sekarang yang kalau karyawannya ingin promotion atau dipromosikan, mereka itu harus memenuhi beberapa eh, training ya yang ditetapkan oleh hotel tersebut. Begitu juga hotelnya kita ini. Jadinya saya dan Pak Budi itu menetapkan jika karyawan ingin dipromotion harus melewati 3 tahap training. Ada training service excellent, terus ada training communication, dan satu lagi ada training leadership. Ketiga training itu harus dipenuhi, dan kita sedang mengembangkan training tersebut. Kita sedang mengembangkan formula dari training tersebut. Oke, di situ dibilang organization that have made a strategic investment in employee learning and development report 11 greater profitability and are twice as likely to retain their employees. Jadinya perusahaan yang
menginvestasikan ke learning and development atau melakukan training itu profitability-nya itu naik 11% ya, dan 2 kali lebih mampu mempertahankan employee yang ada. Jadinya jarang-jarang employee-nya ingin resign karena sudah merasa, oh, perusahaan ini atau hotel ini memperhatikan perkembangan karir saya gitu. Nah, muncul pertanyaan, efektif trainer. Jadinya seorang trainer yang efektif itu eh, seperti apa sih? Dan juga ada pertanyaan lagi, what are other factor that make successful training? Atau faktor apa saja atau faktor lain apa yang membuat training itu menjadi sukses? Ya, sebenarnya berbagai macam faktor, tapi saya ringkas ya, ringkas. Jadi ya, seorang efektif trainer itu adalah orang yang knowledgeable, ya. Seorang trainer itu harus punya pengetahuan. Kalau misalkan nggak punya pengetahuan, ya jangan jadi trainer, karena trainer itu mirip kayak guru. Seorang guru itu punya pengetahuan, makanya dia dibilang sebagai guru. Yang kedua, passion atau memiliki kesabaran. Kenapa seorang trainer harus memiliki kesabaran? Karena eh, banyak hal yang terjadi di sesi training ya. Jadinya ada murid atau ada partisipan mungkin bersikap seperti A atau bersikap seperti B. Jadinya kita harus tunggu dengan kesabaran. Terus seorang trainer juga harus logical minded. Maksudnya apa? Jadi ya berpikir secara logis. Berpikir secara logis maksudnya adalah harus memiliki data, juga harus sumbernya itu nggak boleh hoax ya, dan nggak boleh pakai perasaan. Harus memiliki logical minded. Seorang trainer juga harus diperhatikan groomingnya. Kenapa? Karena seorang trainer itu berdiri di depan orang lain dan dia menjadi role model. Jadi seorang trainer itu menjadi champion. Ketika kita membawakan suatu training, eh, trainer tersebut menjadi orang yang paling pintar dalam ruangan itu. Serta groomingnya juga harus menunjang, ya, karena sebagai role model sekali lagi. Voice, jadinya tahu kapan harus memperbesarkan suaranya, kapan harus mengecilkan suaranya, ya, tahu intonasi yang tepat bagaimana ketika berbicara atau menyampaikan presentasi ataupun training. Lalu confident ini dibilang well prepared, jadinya eh, harus percaya diri. Percaya diri itu ditunjukkan dengan sebagaimana kita bisa memprepare atau mempersiapkan materi trainingnya kita atau mempersiapkan dirinya kita sendiri. Ya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menunjang training itu menjadi training yang baik. Lalu juga seorang trainer itu harus energetik, ya, jangan loyo, jangan lemas, terus ada body language. Ya, harus diperhatikan body language-nya. Jangan terlalu kaku, jangan juga terlalu kayak cacing panasan. Jadinya harus firm, harus tegas, dan juga tapi nggak boleh kaku ya. Jadinya sesuai dengan situasi dan juga kondisi. Seorang trainer juga harus memiliki sense of humor. Sense of humor itu apa? Jadinya memiliki rasa humor supaya trainingnya itu nggak kaku, karena banyak sekarang trainer-trainer ataupun kita bisa bilang guru ya yang membuat tegang suasana. Jadi dia butuh pencairan suasana, sense of humor. Sense of humor ini cara yang paling tepat. Sense of humor ini sebenarnya eh, mengambil example di diri kita atau di experience kita. Jangan sampai sense of humor ini justru merendahkan orang lain atau mengejek orang lain. Yang mendingan ngejek diri sendiri. Lalu ada time control. Control ya, kalau kita berbicara soal time control ini dalam artian seorang trainer itu harus tahu kapan waktunya. Ya, jadinya kalau kita bisa akan bilang, ya waktu trainingnya adalah 1 jam, ya 1 jam. Waktu trainingnya 1,5 jam, 1,5 jam. Jangan kita bilang waktu trainingnya 1 jam, tapi kita malah bilang trainingnya itu menjadi durasinya 2 jam. Karena apa? Karena kita ketika membawakan training,
kita harus memberitahu waktu training ini berapa lama. Kenapa seperti itu? Ya karena orang yang datang ke training ini juga mempunyai kesibukan masing-masing. Jadinya kita menjanjikan dia kalau trainingnya 1 jam, 1 jam. Karena orang juga berpikir, oh oke, trainingnya 1 jam. Saya bisa jadinya untuk mengatur waktu saya. Kalau trainingnya 1 jam, nanti saya lanjut pekerjaan saya kayaknya bisa selesai di jam sekian. Jadinya harus memiliki time control. Makanya seorang trainer itu harus aware sama waktu sama jam ya. Lalu respect. Jadinya seorang trainer juga harus kita respect ke audiensnya kita. Ketika audiensnya kita sedang berbicara atau audiensnya kita sedang menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan, kita memperlihatkan eh, body language kita respect, kayak seperti nodding atau mengangguk ataupun eye contact. Jangan pas ada audiens yang nanya kita sibuk main HP atau kayak gimana. Lalu seorang trainer juga harus bisa storytelling. Setidaknya harus bisa menceritakan suatu pengalaman sebagai contoh. Karena apa? Karena eh, jika teknik saya adalah jika saya sulit menjelaskan suatu hal, saya memakai contoh dan storytelling itu atau cara bercerita itu diperlukan oleh seorang trainer. Dan juga ada improvise. Improvise itu mengimprovisasi. Nah, seorang trainer harus bisa sepersekian detik untuk mengimprovisasi eh, ataupun sepersekian detik untuk brainstorming ketika ada pertanyaan ataupun ketika eh, trainingnya itu materinya tidak sesuai jalur atau sudah belok ke kanan atau ke kiri. Jadinya harus pintar untuk mengimprovisasi ketika waktu training tersebut. Lalu faktor lain yang membuat training itu sukses juga adalah adanya positive relation atau friendly dan juga empati. Lalu adapt my communication, kita mengadaptasi komunikasinya kita. Contohnya mengadaptasi komunikasi adalah kita berbeda ngomong dengan level manager sama level rank and file. Ketika kita ngomong dengan level rank and file, jangan memakai jargon atau bahasa yang tinggi. Justru kita memakai bahasa yang sederhana, yang simple. Beda dengannya kalau kita ngomong dengan eh, level manager. Ya, level manager itu berarti mereka udah ngerti tuh bahasa-bahasa yang tinggi ataupun bahasa-bahasa yang cukup rumit gitu. Work together, jadinya antara partisipan dan juga antara trainer kita harus work together supaya trainingnya berjalan dengan lancar, berjalan dengan mulus. Fokus on the learner, maksudnya kita fokus sama partisipannya kita ya. Selain kita fokus sama apa yang kita bawakan, kita juga harus fokus sama partisipannya kita. Contohnya gini, contohnya ketika saya bawakan training, kalau ada orang yang udah menguap atau ada orang yang udah mulai sayu-sayu matanya dan tertutup, itu berarti butuh energizer atau butuh yang namanya ice break. Ataupun kalau misalkan waktunya udah nggak nutut, ya kita percepat trainingnya dengan memberikan poin-poin pentingnya. Give constructive feedback, maksudnya adalah kita memberikan feedback yang membangun atau feedback yang positif. Jangan sampai kita itu menjadi seorang trainer yang destruktif. Dalam artian kita menjadi trainer yang nggak memiliki jalan keluar, justru kita misalkan ya ada orang bertanya dan jawabannya atau pertanyaan itu nggak relevan dengan materinya kita. Jangan justru kita bilang nggak nyambung pertanyaannya atau nggak nyambung jawabannya. Justru kita harus membangun ya dari jawaban tersebut kita harus improvise bagaimana caranya kita tetap membangun pertanyaan yang diberikan ataupun jawaban yang diberikan dari partisipan. Intinya adalah kita tidak mencoba untuk menjatuhkan seseorang. Dan juga fun and lively. Fun and lively ini buat semenarik mungkin trainingnya kita ya, bisa dengan cara humor tadi, bisa dengan cara eh, lucu-lucuan ya, tapi jangan selalu lucu-lucuan dari awal sampai akhir.
atau bisa juga dengan games ataupun dengan gimmick-gimmick yang lain. Oke, lanjut kita ke ada pertanyaan. Jika Anda seorang trainer, apa yang menjadi objek untuk mengingatkan Anda sebagai seorang trainer? Yaitu tanya ke diri Anda, objek apa sih yang mengingatkan saya sebagai seorang trainer atau saya sebagai seorang yang membawakan materi. Kalau saya pribadi, saya selalu antara dua benda, antara jam tangan dan juga pointer. Ketika saya memegang pointer ataupun ketika saya memiliki jam tangan, ini mengingatkan saya, oh saya adalah seorang trainer. Kenapa? Karena sekali lagi time control, ya kita harus bisa mengontrol eh, jamnya kita, waktunya kita ketika membawakan training, dan juga kita harus saya harus punya pointer karena itu cara mengendalikan training saya. Gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri apa yang mengingatkan mungkin eh, Anda sebagai seorang trainer? Macam-macam ya. Bisa jadi pulpen, bisa jadi sebuah buku, ya, ataupun hal-hal yang lainnya. Berbicara soal objek, ya sebenarnya kalau misalkan bicara seorang trainer itu mengingatkan saya pada sosok candles atau lilin. Ya, kenapa candles atau lilin? Ya, bagi saya seorang trainer itu kayak lilin. Kenapa? Ada yang bisa tahu? Ya, karena lilin itu dia itu sacrifice ya, mengorbankan dirinya untuk terbakar supaya untuk apa? Untuk bisa enlightenment atau menerangi sekitarnya. Begitu pula juga seorang trainer. Kita itu men-sacrifice dirinya kita. Mungkin kita datang paling awal, kita eh, liburnya harus ngebuat materi training ataupun waktu-waktu lainnya kita korbankan. Kita datang lebih awal ke tempat training dan kita pulang paling akhir juga ke tempat training, itu merupakan sacrifice ya. Dan juga apalagi kalau misalkan kita berbicara soal candles atau lilin sebagai representasi dari seorang trainer ya. Kalau saya itu adalah sacrifice dan juga bagaimana caranya kita bisa menerangi keadaan sekitar ya. Jadinya knowledge atau learning itu sebagai penerangannya kita di keadaan-keadaan yang sulit, karena without knowledge juga kita eh, tidak akan bisa menjadi apa-apa. Tuh. Candles ini mengingatkan saya jadinya kita sebagai sosok seorang trainer ataupun seorang teacher ataupun seorang yang memberikan pengetahuan kepada orang lain. Oke, next. Ya, saya ingin membagikan ada seseorang bernama Albert Mehrabian, bisa dicari. Orang ini adalah seorang expert dalam bidang communication skill. Beliau ini mengatakan, Pak Albert Mehrabian ini mengatakan mengenai face-to-face communication. Jadi yang ketika kita membawakan training atau kita berbicara sama orang lain, sebenarnya ada presentase-presentasenya. Saya tunjukkan ketika kita berbicara sama orang lain atau kita sedang mempresentasikan sesuatu di depan saat membawakan training, hanya 7% perkataan kita yang diingat oleh partisipan. Ya, hanya 7% yang diingat oleh partisipan. Terus 38% partisipan itu mengingat nada bicaranya kita. 55% yang paling besar persentasenya dalam berkomunikasi adalah 55% partisipan atau orang lain itu melihat body language-nya kita. Jadinya eh, jangan heran kalau misalkan ada seseorang yang cepat lupa sama apa yang kita katakan ya, karena menurut penelitian juga setelah kita training itu tidak bertahan 24 jam. Kalau sudah 24 jam apa yang kita bicarakan di training akan hilang 50%. Ya, bayangkan ya, jadinya pasti pada nanya,
Ya terus apa gunanya coba untuk trending tapi cuma 7% doang yang diingat perkataannya kita, ya. Justru tone of voice-nya kita atau body language-nya kita yang mereka ingat. Nah, inilah caranya, di training inilah caranya bagaimana kita sebagai trainer untuk memberikan training supaya tetap diingat oleh orang lain, ya. Saya beri contoh dulu, saya pernah punya anak magang, anak OJT. Saya ngomel-ngomel ke mereka segala macam. 1 minggu kemudian saya tanya, apa yang saya omelin kemarin minggu lalu? Mereka pada lupa. Yang mereka ingat adalah, oh saya ingatnya Bapak lempar spidol. Saya ingatnya Bapak itu pakai nada tinggi, tapi saya lupa Pak apa yang Bapak bicarakan. Nah itu kenyataannya sebenarnya. Jadinya mereka hanya mengingat saya, body language saya melempar spidol, mereka ingatnya body language saya gebrak meja, mereka ingatnya saya pakai nada tinggi marah-marah, tapi nggak tahu inti dari saya marah-marah itu apa. Words-nya itu mereka lupa. Nah terus bagaimana caranya kita menghandle hal ini, ya. Jadinya ada sebuah teknik, tapi sebelumnya coba untuk mengingat logo ini, ya, kita sedikit bermain. Oke, bisa diperhatikan logonya. Ya, jadinya kalau misalkan kita lagi eh, live session ataupun lagi training onsite, ini sebenarnya kita mempermainkan games ini, ya, games kecil-kecilan ini. Oke. Oke, jadinya diingat-ingat, 1 itu seperti itu logonya, 2 itu seperti itu logonya, sampai 9 seperti itu, dan X sama dengan 0. Kalau misalkan nanti saya berikan, ingat-ingat dulu, mungkin selama beberapa detik diingat-ingat bagaimana cara mengingat angka-angka ini dengan simbol yang ada. Ya sebenarnya kita harus main games, ya, tapi ya berhubung ini live record jadinya kita nggak main games dulu. Oke, sudah nginget caranya kayak gimana? Sebenarnya ada cara gampang untuk mengingat simbol-simbol ini. Caranya adalah seperti ini, ya. Dibuat seperti ini dan itu akan mewakili simbol-simbol yang ada. 1 itu seperti L terbalik, ya. 2 itu seperti U, 3 itu seperti L, 4 itu seperti dalam kurung, 5 itu kotak, ya. Jadi seperti itu cara mengingatnya. Nah, balik ke Albert Mehrabian tadi. Jadinya cara kita mempermudah seseorang untuk mengingat ada satu cara. Tekniknya ini namanya teknik Odoboko, ya. Odoboko. Jadinya teknik ini kita pakai untuk mengingat sesuatu. Jadi saya suka memakai teknik ini, ya. Salah satu contohnya teknik Odoboko ini adalah di next slide ini, ya. Communication skill. Jadinya communication skill ini ada verbal skill dan juga ada non-verbal skill. Lihat saya memakai teknik Odoboko pada verbal skill dan juga non-verbal skill. Ada VIP, NG, dan juga ada pages. Nah, itu adalah teknik Odoboko. Salah satu teknik Odoboko di mana eh, kita lihat ke non-verbal skill. P-nya itu adalah posture, A-nya itu adalah appearance, G-nya itu adalah gesture, E-nya itu adalah eye contact, S-nya itu adalah smiles. Disingkat pages. Nah, itu adalah teknik Odoboko supaya kalau kita membawakan training, kita menyisipkan eh, teknik ini di bagian yang penting, orang-orang itu akan lebih mudah mengingatnya. Nah, balik lagi jadinya kita ke communication skill. Jadi kalau bicara soal communication skill ada verbal skill dan juga non verbal skill. Nah, verbal skill itu apa? Verbal skill itu kita singkat dengan VIP, NG. Volume, intonation, pace, non-word, dan juga jargon. Verbal skill itu mengenai volume atau besar kecilnya suaranya kita. Kita harus tahu kapan suara kita harus besar, kapan suara kita harus rendah atau kecil. Dan juga harus memiliki intonasi ketika kita bicara, ya. Jangan bicaranya adalah datar saja.
Seperti contohnya bicara datar adalah, ya hari ini kita akan bahas tentang communication skill. Di sini ada verbal skill dan juga non-verbal skill. Itu adalah intonasi yang datar. Intonasi yang menarik adalah yang seperti saya bicara ini. Jadinya ada naik dan turunnya. Pace itu apa? Pace itu adalah kecepatan kita saat berbicara. Ada kalanya kita harus berbicara secara cepat, ada kalanya kita harus berbicara secara lambat juga, ya. Lalu ada non words. Non words itu apa? Non words itu seperti saya beri contoh kayak gumaman, ya, gumam, menggumam. Oke, sip. Ya, itu adalah non words. Lalu ada jargon. Jargon ini merupakan ya seperti singkatan-singkatan atau bahasa slang, ya. Kalau misalkan jargon. Lalu ada non-verbal skill. Non-verbal skill kita singkat sebagai pages. Posture, appearance, gesture, eye contact, dan juga smile. Nah, jadinya kalau berbicara soal communication skill, non-verbal skill ini penting karena itu dia tadi, 55% kita dilihat dari body language kita. Body language juga termasuk dalam non-verbal skill. Baiknya adalah posture. Kita harus memperlihatkan postur yang tepat ketika kita membawakan training, ya. Appearance, kayak lagi grooming, penampilannya kita kayak gimana sih. Terus gesture, gerak tubuhnya kita seperti apa. Eye contact, matanya kita jangan kemana-mana kalau misalkan membawakan training. Dan juga ada smile, tersenyum. Please jangan jadi orang yang jutek ketika membawakan training, ya. Itu adalah communication skill. Lalu kita lanjut, kita masuk ke effective communication in learning. Jadinya komunikasi yang efektif itu gimana sih dalam proses pembelajaran atau dalam proses training, ya. Yang pertama ada speak clearly. Bicara dengan jelas, ya. Jangan bicara kayak ngedumel, jangan berbicara juga kayak kumur-kumur. Berbicaralah dengan jelas. Lalu use a simple language. Gunakan kata-kata yang simple atau bahasa yang simple. Contohnya tadi, membedakan antara level manager dan level rank and file. Maybe level rank and file ini belum paham mengenai bahasa Inggris, jadinya gunakanlah bahasa yang simple. Ya, bahasa Indonesia. Ya, kalau kita di sini mungkin bahasa simpelnya adalah bahasa Jawa. Ya, silahkan gunakan bahasa yang simple. Rephrase, jadinya mengulangi perkataan. Ini gunanya untuk ketika ada seseorang yang bertanya, kita ingin mengkonfirmasi ulang, memakai rephrase. Maintain visual contact, jadinya ingat selalu eye contact-nya. Jangan ketika ada orang bertanya kita malah cuekin, tidak menatap matanya. Lalu be attentive. Be attentive itu maksudnya adalah selalu ada in the moment, selalu ada pada saat itu. Jangan kita cuek, jangan kita nggak memperhatikan partisipan-partisipan yang lain. Lalu display empati. Jadinya ketika ada seseorang yang bertanya atau ketika ada seseorang yang menjawab, kita menempatkan diri kita pada orang tersebut. Ini juga gunanya untuk kita menyadari. Display empati, contohnya juga adalah mungkin ketika ada orang yang sudah nguap ataupun ketika ada matanya sudah sayu-sayu, kita menaruh empati kita. Oh, orang ini ternyata udah ngantuk. Apa ya yang harus kita bisa perbuat untuk orang ini nggak ngantuk selama training? Give the fact. Seorang trainer harus memberikan fakta. Harus ada unsur-unsur faktanya. Entah itu dari artikel, entah itu dari quote seseorang, ataupun data yang pasti. Jangan memberikan training tanpa adanya sumber yang kredibel, ya. Training itu bukan cuma sekedar kita berbicara depan umum menyebarkan hoax, tapi training itu juga kita memberikan suatu fakta. Ask question, jadinya supaya berjalan dua arah trainingnya ini kita harus memberikan pertanyaan. Soal ask question ini nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, ya. Dan provoke reaction. Provoke reaction ini adalah
kita memprovokasi sebuah reaksi. Contoh paling simpelnya adalah ya kasih tepuk tangan dong ke teman-temannya kita ya. Jadi mereka akan bertepuk tangan. Atau mungkin reaksi-reaksi yang lainnya. Dan juga yang terakhir adalah give encouragement. Give encouragement ini penting. Jadinya ketika ada pertanyaan atau ketika bertanya ya, kita memberikan encouragement ke peserta untuk menjawab. Secara simpelnya adalah seperti itu. Lalu muncul pertanyaan, jadinya model training yang baik itu atau model training yang efektif itu seperti apa? Sebenarnya ini ada sebuah video, tapi saya skip saja videonya. Jadi dibilang model training yang efektif sebenarnya adalah model 70, 20, dan 10. Apa itu model 70, 20, dan 10? Model 70, 20, dan 10 itu adalah 70% training itu adalah eksperimental atau sebuah eksperimen. Jadinya 70% itu pembelajaran atau learning itu adalah ketika kita mengalami sendiri based on our experience ya. On the job experience, solving problem, project management, change of scope of role, dan juga new challenge and environment. 20% adalah pembelajaran itu atau training itu, learning itu merupakan sebuah relationship. Ketika kita bertanya ke orang lain, ketika saya bertanya ke Pak Budi yang lebih senior, itu merupakan relationship. Atau ketika saya bertanya ke orang yang di bidangnya lain daripada saya, mungkin saya bertanya ke seorang barista cara membuat kopi, itu adalah sebuah relationship. Dan 10%-nya itu training atau learning pembelajaran itu dari formal, pendidikan yang formal. Ya dari belajar dari buku, dari podcast, ataupun eh, duduk di ruangan training pun itu dari formal sebenarnya. Nah, kita ingin membuat training itu seperti model 70, 20, dan 10. Dan kita gabungkan menjadi satu sebenarnya. Jadinya kita lebih ingin training itu supaya lebih eksperimental. Bagaimana caranya? Caranya nanti akan kita jelaskan di session selanjutnya. Karena di session selanjutnya itu ada training yang namanya TWI, Training Within Industry. Itu adalah training sesuai dengan eksperimental. Ya, jadi itu 70%-nya. Terus ada 20% dan juga ada 10%. Nah, jadi kita berusaha combine untuk training ini. Ya, 70, 20, dan 10. Oke, lalu kita akan sum up. Summary-nya adalah apa sih itu learning and development? Jadinya teman-teman yang tidak hadir pada hari ini bisa, ini tugas singkatnya ya, bisa dikumpulkan di next session. Apa sih itu learning and development? Teknik apa sih supaya kita bisa mengingat dengan mudah teknik yang tadi saya jelaskan untuk angka ya, teknik angka itu. Terus communication according Albert Mehrabian itu seperti apa? Verbal non-verbal skill itu termasuk apa saja? Dan juga apa sih itu model 70, 20, dan 10. Jadi teman-teman yang nggak hadir pada hari ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan bisa mungkin email saya, chat saya, atau kumpulkan secara langsung kepada saya dari tulisan kertas atau apapun itu. Ya, oke. To be continued untuk sesi kedua. Saya harap di sesi kedua semuanya bisa hadir ya. Thank you sekali lagi and goodbye.